Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada kali ini saya akan sedikit mengulas tentang materi machine learning untuk memenuhi tugas mata kuliah machine learning. Salah satu topik yang sedang ramai dibicarakan di dunia komputer science atau teknologi yaitu tentang machine learning. Di tengah pesatnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI saat ini, belum banyak orang yang mengetahui bahwa kecerdasan buatan itu terdiri dari beberapa cabang. Salah satunya adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Teknologi machine learning ini merupakan salah satu cabang yang sangat menarik perhatian. Kenapa? Karena machine learning merupakan mesin yang bisa belajar layaknya manusia. Kecerdasan buatan pada pengaplikasiannya secara garis besar terbagi menjadi 7 cabang, yaitu 1. Machine learning, 2. Natural language processing, 3. Expert system, 4. vision, 5. speech, 6. planning, dan terakhir robotics. Percabangan dari kecerdasan buatan ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup saat pengembangan atau belajar AI, karena pada dasarnya kecerdasan buatan memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Dan ini adalah pembagian dari artificial intelligence. Ada machine learning, memiliki deep learning, supervised, unsupervised, ada natural language processing, NLP, dan lain sebagainya. Apa itu machine learning? Machine learning ini merupakan teknologi yang mampu mempelajari data yang ada dan melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan apa yang ia pelajari. Menjadikan komputer sebagai target, bagaimana kita mengajarkan komputer agar dapat memahami apa yang kita inginkan seperti layaknya manusia untuk belajar dari pengalaman atau experience. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Jadi, di sini ada semacam program atau apapun di mana si mesin ini akan mengetahui tentang suatu hal yang sesuai dengan yang kita ajarkan, sehingga dia belajar dari pengalaman. Pengalaman di sini itu bisa bermacam-macam, bisa terkait dengan data ataupun dari proses pembelajaran. Terkait dengan mesin learning sendiri, bagaimanapun juga akan berkaitan dengan program. Programnya pun tidak seperti program yang biasa kita buat pada umumnya, melainkan membuat program yang hardcore atau langsung didefinisikan. Di dalam program ini pun pasti kita akan berbicara tentang algoritma. Nah, algoritmanya pun tidak seperti di komputer pada biasanya. Akan tetapi algoritma ini terdapat di bagian yang lebih komplit lagi levelnya. Algoritmanya ditanam di dalam suatu program, kemudian si mesin itu dia akan belajar terkait dari target yang diinginkan. Lalu teknik belajar machine learning. Ada beberapa teknik yang digunakan oleh machine learning. Namun secara luas, machine learning memiliki 2 teknik belajar, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa mengirim informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Sedangkan unsupervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Atau secara sederhana ya, supervised learning itu menggunakan data atau sudah diterjemahkan dalam bentuk teks. Sedangkan unsupervised learning itu masih data mentah atau harus masih diolah lagi. Cara kerja machine learning. Cara kerja machine learning sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan teknik atau metode pembelajaran seperti apa yang kamu gunakan dalam machine learning. Namun, pada prinsipnya, cara kerja machine learning masih sama, meliputi
pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil machine learning. Nah, di sini ada cara kerja dari machine learning. Secara umum, pasti kita harus menemukan masalah atau define problem. Setelah itu, kita memerlukan yang namanya grid model. Model ini tahapannya cukup banyak. Anda harus menentukan fitur yang akan larinya ke data ini. Nah, kemudian grid modelnya dalam formula tersebut atau algoritma. Setelah dari fitur ini masuk ke model algoritma, maka akan dilakukan seleksi atau fitting. Setelah diproses fitting selesai, maka masuk proses evaluasi. Nah, di proses evaluasi inilah jika salah, maka akan terus berputar sampai mendapatkan model yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai, akan masuk ke proses yang namanya deployed. Dalam proses deploy, Anda bisa menggunakan hidup spek, Azure Machine Learning, AWS Machine Learning, dan sebagainya. Penerapan machine learning. Dalam kasus ini, saya mengambil dari aplikasi AlphaGo. Machine learning yang dikembangkan oleh Google. Sejak awal dikembangkan, AlphaGo akan dilatih dengan memberikan 100.000 data pertandingan Go untuk dipelajari. Setelah AlphaGo mempunyai bekal dan pengetahuan cara dan strategi bermain Go dari mempelajari 100.000 data pertandingan Go tersebut, AlphaGo akan belajar kembali dengan bermain Go bersama dirinya sendiri, dan setiap kali ia kalah, ia akan memperbaiki cara ia bermain, dan proses bermain ini akan diulang sampai jutaan kali. Perbaikan cara bermain AlphaGo dilakukan oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalamannya saat ia bermain melawan dirinya sendiri atau melawan orang lain. AlphaGo juga bisa mensimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan. Artinya, dalam satu waktu, ia bisa melakukan beberapa pertandingan Go sekaligus untuk dipelajari. Sehingga proses belajar dan pengalamannya pun lebih banyak dibandingkan manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go pada tahun 2016 dan ia berhasil menjadi pemenangnya. Dari penerapan machine learning pada AlphaGo tersebut, kita bisa memahami bahwa machine learning akan terus belajar selama ia digunakan. Sama halnya seperti fitur deteksi wajah di foto yang dimiliki Facebook. Ia akan belajar mengenal pola wajah kamu berdasarkan tanda yang kamu masukkan saat memposting sebuah foto. Dari orang yang kamu tandai pada foto tersebut akan menjadikan informasi tersebut sebagai media untuk belajar. Jadi tidak heran apabila machine learning sering digunakan, maka tingkat akurasinya semakin baik dibandingkan di awal-awal. Hal ini dikarenakan machine learning telah banyak belajar seiring waktu dari pemakaian machine learning oleh pengguna. Oke, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.